Kalau dulu ngaduknya nasi, kalau sekarang semen. Beli mesin, ya ingat kan Ken? Halo Sobat Ken, welcome to channel Ken Indonesia, Grocery Mesin dan Alat Teknik. Nah, pada video kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sudah berpengalaman dalam bidang kontraktor. Jadi jangan lewatkan kisah beliau ya Sobat Ken. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya channel ini. Karena dengan subscribe kalian telah membantu support channel ini untuk terus maju dan berkembang. Beli mesin, ya ingat kan Ken? Oke Sobat Ken, sekarang kita sudah bersama Pak Yopi, salah satu kontraktor yang ternama di Kota Semarang. Selamat pagi Pak Yopi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Yopi? Baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak Yopi. Sama-sama. Jadi, untuk beberapa pertanyaan mengenai biografi Pak Yopi akan kita mulai dari sekarang ya. Perhatikan Sobat Ken. Jadi belum kenal nih, Pak Yopi adalah salah satu kontraktor yang hebat di Kota Semarang. Sekarang ini kita berada di salah satu proyeknya. Waktu kecil sudah memiliki cita-cita sebagai kontraktor atau baru terpikir cita-citanya waktu dewasa nih Pak Yopi? Saya waktu kecil sih ada kepikir karena gini, waktu kecil saya tuh sering diajak jalan-jalan ke proyek-proyek sama kakek saya. Jadi kakek saya tuh kontraktor juga dulu. Oh, kontraktor juga. Tuh. Makanya dari kecil saya sudah tahu bangunan ini apa, sudah tahu. Tapi pengalamannya berbeda. Iya. Tapi dari orang tua sendiri mengarahkan Pak Yopi untuk terjun ke dunia ini atau impian sendiri Pak Yopi? Kalau dari orang tua sih memang kita nggak diarahin sih, jadi sesuai dengan passionnya kita. Maunya kemana. Tapi kan berjalan waktu kan kadang cita-cita bisa berubah, passion bisa berubah, seperti itu. Bener sih, waktu kecil aja Fona bercita-cita mau jadi dokter ya, tapi ternyata sekarang Fona ada di dunia ini. Oh iya. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, dulu mengambil pendidikan sebelum jadi kontraktor tuh kuliahannya di jurusan apa Pak Yopi? Saya ini kuliahnya dengan yang saya kerjakan ini berbeda. Oh berbeda? Jadi satu linier? Nggak satu garis, jadi gini. Ya? Waktu kuliah dulu saya tuh di perhotelan. Perhotelan? Ya, dan saya sekolah dulu chef malah. Chef? Jauh dari... Kalau dulu ngaduknya nasi, kalau sekarang semen. Tapi emang waktu kuliah, emang cita-cita mau jadi chef dulu? Iya, jadi pertama kali saya kuliah itu kan cita-cita, wah kelihatannya kok di hotel kerja enak ya, asik. Nah, kuliah di Bali, setelah lulus sudah kerja di chef. Sudah kerja berapa tahun Pak Yopi? Sekitar 1-2 tahun lah. 1-2 tahun aja saya kerja di sana. Karena pengen tantangan baru, saya lihat waduh kok bosen ya. Karena gini, kalau di chef itu kan kita stay di dapur terus. Iya. Bosen. Ketemunya itu dan itu. Aku lihat kadang-kadang pengen coba yang kerja di luar, yang kelihatannya kok bisa pindah sana pindah sini. Lah kebetulan ada teman lah, ada relasi. Saya tanya-tanya, kalau kerja di situ asik nggak sih? Enaknya gini, kalau di dunia kontraktor kita kerja nggak di satu lokasi, pasti pindah. Itu pengalamannya berbeda-beda, tantangannya juga berbeda-beda. Lah itu saya nyoba di situ, masuk pertama kali di dunia kontraktor. Cuman saya dulu kontraktornya sipil dan besi. Nah, seperti itu. Berarti mulai kontraktor dari nol benar-benar? Ya, dari nol. Saya belum benar-benar nggak tahu. Dari nol sebagai supplier besi dan pengawas pekerjaan di besi, dari pondasi sampai jadi saya kerja dari nol, bentuk pondasi seperti apa, sampai atap seperti apa, bangunan jadi seperti apa, sudah hafal di luar kepala. Lebih Evan kerja sebagai kontraktor atau chef nih? Lebih senang kontraktor, karena lebih bebas tempatnya kan. Kemarin seperti ini, kita ada 5 lokasi pekerjaan. Hari ini saya ke Malabar pagi ini, siang nanti kemana lagi. Jadi kita lihat-lihat, setiap lokasi tantangannya berbeda-beda. Karena juga konsepnya beda-beda ya, juga ya? Konsepnya berbeda, ownernya berbeda-beda, seleranya orang lain-lain. Nah, seperti itu. Wah keren ya, jadi kontraktor Pak Yopi ini memulai dari nol, jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan pendidikannya ya Pak? Nggak ada. Cuman kita harus belajar sih, harus benar-benar belajar. Teman waktu untuk belajar jadi pemain kontraktor nggak cepat. Butuh proses, butuh keberanian, butuh tekad. Jadi harus ada niat sama tekad dulu. Karena ini mulai dari nol, pernah mengalami gagal? Kalau sampai gagal, saya sampai hari ini belum pernah. Amit-amit jangan pernah. Kali proyek orang ya Pak? Iya, karena kan itu resiko. Makanya seperti bahan yang kita pakai, ya juga harus yang bagus. Jangan sekali-sekali pakai bahan
harusnya grade A, dikasih grade B. Saya tidak mau. Semua pekerjaan saya sesuai spek semua. Jadi kita ngajukan penawaran itu harus sesuai. Penawarannya barang A, dipasang juga harus barang A. Besi yang pakai ukuran 11, ukuran 12, ukuran 16, sesuai semua. Jangan sampai ambil, wah besinya 10. Nanti di kerjaan kita kasih 8 lah, yang owner kan nggak tahu. Itu saya nggak mau. Harus sesuai semua. Ya, satu merugikan, kedua risiko. Kalau ada apa-apa, yang kena kita. Lebih baik kita kasih lebih, tapi kita nggak risiko. Nah, lebih aman, seperti itu sih. Pengalaman menarik atau proyek paling berkesan yang nggak terlupakan apa nih Pak Yopi? Kalau proyek atau pengalaman yang menarik ya, jadi gini, dunia kontraktor itu setiap lokasi, setiap proyek itu punya pengalamannya masing-masing. Unik lah, jadi kadang owner, aku minta seperti ini, aku minta bentuknya seperti ini, itu kan suatu tantangan sendiri. Aku minta bentuk ini, pagar depan minta seperti istana, ada yang minta yang minimalis, minta pagar depannya banyak variasi tanamannya, itu tantangan sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk prosesnya, pengalamannya itu tergantung dari jadi masing-masing permintaan, masing-masing gambar, masing-masing spek itu ada tantangan dan keseruannya sendiri. Oke. Kalau kendala terbesar apa yang dialami selama bekerja nih Pak di dunia kontraktor? Kalau kendala ya, kendala kita kalau proyek yang sipil biasanya cuaca, hujan terutama. Kalau panas kita hajar terus lebih seneng. Tapi ketika kita belum topping off atau tutup atap, itu banyak kendala. Jadi kalau hujan, kita waktu master ngasih naik batan, kita harus berhenti. Itu timingnya pasti kan makan. Karena kan kita kerja dari 0 sampai jadi. Ada progresnya. Tiap progres itu kan masing-masing. Ketika kita kena musim penghujan, 2-3 hari hujan terus, tukang kan kerja nggak bisa. Nah, di situ yang utama pasti cuaca. Kalau SDM sih ya kurang lebih lah SDM. Yang pasti cuaca dulu. Itu aja sih saya. Kalau untuk masa pandemi COVID ini Pak, berpengaruh terhadap pekerjaan Pak Yopi atau tidak? Selama untuk pandemi ini sih ya, puji Tuhan nggak ada sih. Jadi selama pandemi tetap ada pekerjaan, tetap jalan. Ya masih tetap stabil lah. Kalau ramai banget sih nggak. Mungkin pandemi ini kan orang mengeluarkan dana lebih untuk bangun rumah atau renovasi rumah kan juga mereka tahan dulu. Cuman untuk pekerjaan tetap saya masih ada. Untuk renovasi, bangun dari nol masih ada. Jadi Pak Yopi ini menerima proyek dari sipil, non sipil, pembuatan kafe, dan segala macam. Jadi saya pemerintah juga main, sipil juga main, seperti itu. Kalau mau main di dunia kontraktor ya satu harus totalitas lah, terus punya niat dan punya tekad yang bagus, itu aja. Jadi harus siap mental dan kondisi. Karena kadang kita buat seperti ini, owner pengennya seperti ini, ternyata hasilnya juga nggak bisa 100%. Owner komplain ya harus kita terima dan harus kita perbaiki sampai owner benar-benar oke ini kamu, saya sudah oke. Nah itu. Ya itu dia, jadi kita harus menyiapkan mental, kita harus menyiapkan segalanya karena kita mengerjakan proyek keinginan orang ya Pak. Jadi kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kita. Demikian tips dari Pak Yopi. Nah itu tadi video perbincangan kita dengan Pak Yopi, salah satu kontraktor hebat di Kota Semarang. Semoga menginspirasi dan ada hal baik yang dapat diambil dari video ini ya Sobat Ken. Dan kalian bisa dapatkan segala jenis mesin dan alat teknik lainnya dengan mengunjungi outlet atau pick up Ken di kota terdekat. Untuk info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsi ya Sobat Ken, atau kalian bisa belanja online dengan mengunjungi website resmi kami di www.kenken.id. Beli mesin ya, ingat Ken. Sekian video kali ini, jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini. Terima kasih Pak Yopi, terima kasih Sobat Ken, sampai jumpa.